Assalamualaikum galo-galo. Apa kabar budak lawang? Aman? Lapang terus ya? Tak terasa sebentar lagi kita sampai di ujung tahun 2020. Banyak cerita kita lewati, sedikit banyaknya inilah pengalaman hidup untuk jadi manusia yang lebih baik. Ambil yang bagus, buang yang buruk. Oke brother, tidak nunggu lama, simak sampai habis biar tidak salah paham. Ini dia kaleidoskop kasus kriminal sepanjang tahun 2020. Sepanjang tahun 2020, kasus psikotropika, narkotika, obat-obatan terlarang masih sangat sering terjadi di Provinsi Sumsel yang kita cintai ini. Dari sekian banyak kasus, ada sih kok kasus yang menyita banyak perhatian kita. Ngapa? Karena melibatkan Doni SH, yang saat kejadian adalah oknum anggota DPRD Kota Palembang. Bukan cuma pemakai, diduga Doni juga terlibat dalam praktek peredaran barang haram ini. Ancaman hukuman yang bakal diterima Doni tidak main-main, maksimal terancam hukuman mati. Selasa 22 September 2020, warga Provinsi Sumsel, khususnya Kota Palembang, dibuat berdesau dengan adanya aksi tim gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi bersama BNN Republik Indonesia serta Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yang melakukan penggerebekan di salah satu ruko usaha laundry Jalan Riau, Ilir Barat 1, Palembang. Dalam penggerebekan itu, bukan cuma ngamankan barang bukti 4 kg sabu dan 21.000 pil ekstasi. Aparat juga menggaruk Doni SH yang waktu itu masih oknum anggota DPRD Kota Palembang. Kepala BNNP Sumsel, Brigjen Pol Dr. Andes John Turman Panjaitan, ngatoke aksi penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dan pengungkapan yang sebelumnya didapatkan dari bis antar kota antar provinsi Pelangi dan berhasil ngamankan seorang pelaku beberapa waktu yang lalu. Doni diduga tidak dewean, tapi ada 5 kawannya yang diduga kuat punya peran masing-masing dalam mengedarkan sabu di wilayah Palembang. Doni sudah jadi target operasi yang dilakukan tim gabungan hingga akhirnya bisa mengungkap jaringan asal barang haram yang diduga kuat dari Aceh. Selanjutnya, oleh BNN Pusat, Doni dan jaringannya dibawa ke Jakarta untuk pengembangan kasus lebih lanjut. Sementara itu, setelah pengusutan berjalan, akhirnya penyidik dari Badan Narkotika Nasional Pusat melimpah ke 6 tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu seberat 4 kilo dan 21.000 butir pil ekstasi ke Kejaksaan Negeri Palembang 11 Desember kemarin. Ke-6 tersangka itu yaitu Doni, mantan anggota DPRD Kota Palembang, Ahmad Najmi, Ermawan, Joko, Julkarnain, Alamsah, Yati Surahman, dan Mulyadi. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Agung Ari Kesuma SH ngatoke pihaknya nerima pelimpahan 6 tersangka berikut barang bukti untuk kemudian dilakukan penahanan di rutan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan selama 20 hari ke depan.
Keenam terdakwa dijerat dengan pasal 112 dan 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Kelima terdakwa dilakukan penangkapan di Palembang setelah sebelumnya pengembangan di Cilacap, serta satu orang diamankan di Medan yang diduga menjadi pemilik barang haram tersebut. Awal tahun 2021, berkas para tersangka akan dilimpah ke Kejari Palembang ke Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Palembang untuk menjalani persidangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Diharap ke sanksi APOB yang bakal dijatuhkan dalam persidangan tahun depan dapat membuat tersangka jero tidak lagi main-main dengan barang haram tersebut. Narkoba itu bukan cuma ngusak kamu seorang, tapi ngusak sekeluarga. Kalau kamu dewe hancur, oke lah, ada apa-apa, langsung keluar dewe. Selain itu, generasi di bawah kita ini juga bakal hancur. Tak ada cerita hidup kita sukses lantak barang haram yang namanya narkoba. Berhentilah sebelum nyawa hilang, berhentilah sebelum nyesel. Have been returning to life and committing acts of murder. I wish to create a perfect human being, selecting the best organs from different corpses. I wish to create a perfect human being. Oke coy, ini dia kaleidoskop kita berikutnya. Kisah penambangan oleh rakyat yang mendapat cap praktek ilegal atau liar, entah itu tambang minyak hingga batu bara, sering berakhir kelam. Bagaimana tidak? Penuh harap dapat rezeki untuk keluarganya, para penambang rakyat nekat ngadu nasib, ngadu nyawa dengan melakukan penambangan sendiri. Dan seringkali jauh dari kata aman. Akibatnya, akhir cerita kelam yang mereka derita. Tak sedikit nyawa penambang rakyat melayang karena kecelakaan saat menambang. Menambah panjang daftar cerita kelam dari tambang rakyat. Kecelakaan dalam penambangan liar yang terbesar di Sumatera Selatan sepanjang tahun 2020 terjadi di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, 21 Oktober lalu. 11 penambang tewas setelah tertimbun tanah longsor. Awalnya, para penambang yang sebagian besar warga desa setempat hendak melakukan aktivitas tambang di areal tambang rakyat berlokasi di Desa Tanjung Lalang. Karena lokasi di tengah hutan, para pekerja ini membuat akses jalan untuk menuju areal tambang tersebut, katakanlah semacam jalan pintas. Diketahui lokasi menuju areal tambang tersebut dihimpit oleh perbukitan. Akibatnya fatal. Bukit tersebut amblas dan longsor, menimpa 11 penambang hingga tewas. Diduga para korban yang tewas karena kehabisan napas, terjebak dan tertimbun reruntuhan tanah. Kapolres Muara Enim AKBP Doni Eka Saputra melalui Kapolsek Tanjung Agung AKB Faisal saat itu mengatakan 11 orang tewas merupakan pekerja tambang ilegal. Selain tambang batu bara, di Sumsel juga banyak pertambangan minyak rakyat, mulai dari Kabupaten Musi Rawas Utara hingga ke Kabupaten Musi Banyuasin.
Tak jauh beda dengan tambang rakyat batubara Morainim, cerita kelam juga kerap terjadi di tambang minyak rakyat. Karena minimnya tingkat keselamatan, menyebabkan tak jarang memicu kebakaran terjadi, hingga membuat korban jatuh dari para petambang. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Bidang Energi, Riset, Teknologi, dan Lingkungan Hidup, Bapak Alek Nurdin, meninjau lokasi tambang batubara yang runtuh di Morainim belum lama ini, meminta agar pengawasan pemerintah setempat ditingkatkan, karena umumnya penambangan rakyat terjadi karena lemahnya pengawasan di lapangan. Alek menyebut beberapa pengawasan pertambangan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat tidak jalan, sehingga membuat tambang liar makin bebas. Menurut Alek, kabupaten ada izin pengawasan AMDAL, lingkungan, provinsi juga memiliki tim penanggulangan pertambangan ilegal. Begitu pula pusat memiliki inspektur tambang dari Kementerian ESDM. Jika semuanya berjalan, Alek menilai tambang rakyat bisa ditekan jumlahnya. Sementara itu, sebagian masyarakat yang juga adalah penambang rakyat, baik itu batubara atau minyak, berkeinginan tambang rakyat dapat dikelola oleh masyarakat sendiri. Pemerintah dalam kasus itu hendaknya bisa mendukung dengan payung hukum yang jelas, karena selain dampak ekonomi bisa dirasa ke masyarakat, aktivitas itu bisa jadi pendapatan asli daerah bagi kabupaten kalau ada regulasi yang legal. Oke coy, inilah kaleidoskop kita tahun 2020. Untuk budak lorong, jangan nyemelo, mulut sama hati dijago. Tetaplah berbuat baik, jadi wong baik, cak mano baik keadaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budak lorong.